Perubahan sistem tubuh pada masa postpartum dan adaptasi pemenuhan kebutuhan fisiologi postpartum. Pada masa nifas akan terjadi proses perubahan pada tubuh ibu dari kondisi hamil kembali ke kondisi sebelum hamil yang terjadi secara bertahap. Perubahan ini juga terjadi untuk dapat mendukung perubahan lain yang terjadi dalam tubuh ibu karena kehamilan. Salah satunya adalah proses laktasi, agar bayinya dapat ternutrisi dengan nutrisi yang paling tepat, yaitu ASI. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses ini, misalnya tingkat energi, tingkat kenyamanan, kesehatan bayi baru lahir, tenaga kesehatan dan asuhan yang diberikan, maupun suami dan keluarga di sekitar ibu nifas. Adapun perubahan anatomi dan fisiologi yang terjadi pada masa nifas antara lain perubahan yang terjadi pada sistem reproduksi, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem muskuloskeletal, sistem endokrin, sistem kardiovaskular, tanda-tanda vital, dan hematologi. Perubahan pada sistem reproduksi. Perubahan yang terjadi pada organ reproduksi yaitu pada vagina, serviks uteri, dan endometrium. Perubahan pada vagina dan perineum. Kondisi vagina setelah persalinan akan tetap terbuka lebar. Ada kecenderungan vagina mengalami bengkak dan memar, serta nampak ada celah antara introitus vagina. Tonus otot vagina akan kembali pada keadaan semula dengan tidak ada pembengkakan dan celah vagina tidak lebar pada minggu 1-2 hari pertama postpartum. Pada minggu ketiga postpartum, rugai vagina mulai pulih, menyebabkan ukuran vagina menjadi lebih kecil, dinding vagina menjadi lebih lunak serta lebih besar dari biasanya, sehingga ruang vagina akan sedikit lebih besar dari keadaan sebelum melahirkan. Vagina yang bengkak atau memar dapat juga diakibatkan oleh trauma karena proses keluarnya kepala bayi atau trauma persalinan lainnya jika menggunakan instrumen seperti vakum atau forceps. Perineum pada saat proses persalinan ditekan oleh kepala janin sehingga perineum menjadi kendor dan teregang. Tonus otot perineum akan pulih pada hari kelima postpartum meskipun masih kendor dibandingkan keadaan sebelum hamil.
Perubahan pada serviks uteri. Perubahan yang terjadi pada serviks uteri setelah persalinan adalah menjadi sangat lunak, kendor, dan terbuka seperti corong. Korpus uteri berkontraksi, sedangkan serviks uteri tidak berkontraksi sehingga seolah-olah terbentuk seperti cincin pada perbatasan antara korpus uteri dan serviks uteri. Tepi luar serviks yang berhubungan dengan ostium uteri externum atau EUE biasanya mengalami laserasi pada bagian lateral. Ostium serviks berkontraksi perlahan dan beberapa hari setelah persalinan, ostium uteri hanya dapat dilalui oleh 2 jari. Pada akhir minggu pertama, ostium uteri telah menyempit, serviks menebal dan kanali cervicalis kembali terbentuk. Meskipun proses involusi uterus telah selesai, UEO tidak dapat kembali pada bentuknya semula saat multipara. Ostium ini akan melebar dan depresi bilateral pada lokal laserasi menetap sebagai perubahan yang permanen dan menjadi ciri khas serviks pada wanita yang pernah melahirkan atau parah. Perubahan pada uterus. Perubahan fisiologi pada uterus yaitu terjadi proses involusio uteri, yaitu kembalinya uterus pada keadaan sebelum hamil baik ukuran, tonus, dan posisinya. Proses involusio juga dijelaskan sebagai proses pengecilan ukuran uterus untuk kembali ke rongga pelvis sebagai tahapan berikutnya dari proses recovery pada masa nifas. Namun, demikian ukuran tersebut tidak akan pernah kembali seperti keadaan multipara. Hal ini disebabkan karena proses fagositosis biasanya tidak sempurna, sehingga masih tertinggal sedikit jaringan elastis. Akibatnya, ketika seorang perempuan pernah hamil, uterusnya tidak akan kembali menjadi uterus pada keadaan multipara. Uterus akan mengecil menjadi separuh dalam 1 minggu dan kembali ke ukuran normal pada minggu ke-8 postpartum dengan berat sekitar 30 gram. Berikut tabel tinggi fundus uteri dan berat uterus menurut masa involusio menurut Saleha pada tahun 2009. Perubahan sistem perkemihan. Perubahan pada sistem perkemihan termasuk terjadi diuresis setelah persalinan terjadi pada hari 2-3 postpartum, tetapi seharusnya tidak terjadi di syuria. Hal ini dapat disebabkan karena terjadinya penurunan volume darah yang tiba-tiba selama periode postpartum. Diuresis juga dapat terjadi karena estrogen yang meningkat pada masa kehamilan yang menyebabkan sifat retensi pada masa postpartum kemudian keluar kembali bersama urin. Dilatasi pada saluran perkemihan terjadi karena peningkatan volume vaskular menghilang dan organ ginjal secara bertahap kembali ke keadaan pregravida. Segera setelah persalinan, kandung kemih akan mengalami overdistensi, pengosongan yang tidak sempurna, dan residu urin yang berlebihan akibat adanya pembengkakan kongesti dan hipotonik pada kandung kemih. Efek ini akan hilang pada 24 jam pertama postpartum. Jika keadaan ini masih menetap, maka akan dicurigai adanya gangguan saluran kemih. Perubahan sistem muskuloskeletal atau diastasis recti abdominis. Sistem muskuloskeletal kembali secara bertahap pada keadaan sebelum hamil dalam periode waktu selama 3 bulan setelah persalinan.
Kembalinya tonus otot dasar panggul dan abdomen pulih secara bersamaan. Pemulihan ini dapat dipercepat dengan latihan atau senam nifas. Otot rectus abdominis mungkin tetap terpisah kurang lebih 2,5 cm di garis tengah atau umbilikus. Kondisi yang dikenal sebagai diastasis recti abdominis atau DRA sebagai akibat linea alba dan peregangan mekanis pada dinding abdomen yang berlebihan, juga karena pengaruh hormon ibu. Perubahan sistem endokrin. Perubahan sistem endokrin yang terjadi pada masa nifas adalah perubahan kadar hormon dalam tubuh. Adapun kadar hormon yang mengalami perubahan pada ibu nifas adalah hormon estrogen dan progesteron, hormon oksitosin dan prolaktin. Hormon estrogen dan progesteron menurun secara drastis sehingga terjadi peningkatan kadar hormon prolaktin dan oksitosin. Hormon oksitosin berperan dalam proses involusi uteri dan juga memancarkan ASI, sedangkan hormon prolaktin berfungsi untuk memproduksi ASI. Keadaan ini membuat proses laktasi dapat berjalan dengan baik. Jadi semua ibu nifas seharusnya dapat menjalani proses laktasi dengan baik dan sanggup memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Hormon lain yang mengalami perubahan adalah hormon plasenta. Hormon plasenta menurun segera setelah plasenta lahir. Hormon choriogonadotropin atau HCG menurun dengan cepat dan menetap sampai 10% pada 3 jam pertama sehingga hari ke-7 postpartum. Perubahan tanda-tanda vital. Terjadi perubahan tanda-tanda vital ibu nifas, yakni suhu normal 36-37 derajat Celcius. Dapat juga meningkat hingga 37,5 derajat Celcius karena kelelahan dan pengeluaran cairan yang cukup banyak. Peningkatan suhu tubuh hingga 38 derajat Celcius harus merupakan tanda adanya komplikasi pada masa nifas seperti infeksi atau sepsis purpuralis. Nadi normal 60-88 kali per menit. Peningkatan nadi menandakan adanya infeksi. Pernafasan normal 12-16 kali per menit. Jika suhu tubuh dengan nadi meningkat, maka akan meningkat pula frekuensi pernafasan ibu. Jika respirasi meningkat hingga 30 kali per menit merupakan tanda-tanda shock. Tekanan darah sudah harus kembali normal dalam 24 jam pertama postpartum. Kurang dari 140/90 mm Hg. Jika terus meningkat merupakan tanda adanya preeklamsia. Monitor tekanan darah secara terus perlu dilakukan jika tekanan darah masih terus tinggi. Perubahan sistem kardiovaskular. Terjadi kehilangan darah sebanyak 200-500 mili selama proses persalinan normal, sedangkan pada persalinan seksio-sesar bisa mencapai 700-1000 cc dan histerektomi 1000-1500 cc atau atonia uteri. Kehilangan darah ini menyebabkan perubahan pada kerja jantung, peningkatan kerja jantung hingga 80%, juga disebabkan oleh autotransfusi dari utera plasenter. Resistensi pembuluh darah perifer meningkat karena hilangnya proses utera plasenter dan kembali normal setelah 3 minggu.
Pada 2-4 jam pertama hingga beberapa hari postpartum akan terjadi diuresis secara cepat karena pengaruh rendahnya estrogen atau estrogen bersifat resistensi cairan yang menyebabkan volume plasma mengalami penurunan. Keadaan ini akan kembali normal pada minggu kedua postpartum. Perubahan sistem hematologi. Terjadinya hemodilusi pada masa hamil, peningkatan volume cairan pada saat persalinan mempengaruhi kadar hemoglobin atau Hb dan hematokrit atau HT dan kadar eritrosit pada awal postpartum. Penurunan volume darah pada peningkatan sel darah pada masa hamil berhubungan dengan peningkatan Hb dan HT pada hari ketiga sampai 7 postpartum. Pada minggu keempat, kelima postpartum akan kembali normal. Leukosit meningkat hingga 15.000 selama beberapa hari postpartum, yaitu 25.000 sampai 30.000 tanpa menjadi abnormal meski persalinan lama. Namun demikian perlu diobservasi dan dilihat juga tanda dan gejala lainnya yang mengarah ke infeksi karena infeksi mudah terjadi pada masa nifas. Adaptasi pemenuhan kebutuhan fisiologi postpartum. Satu, nutrisi dan cairan. Pada masa postpartum, masalah diet perlu mendapatkan perhatian serius karena dengan nutrisi yang baik dapat mempercepat penyembuhan ibu dan sangat mempengaruhi susunan air susu. Diet yang diberikan harus bermutu, bergizi tinggi, cukup kalori, tinggi protein, dan banyak mengandung cairan. Ibu yang menyusui harus memenuhi kebutuhan akan gizi sebagai berikut, yaitu mengkonsumsi tambahan 500 kalori tiap hari. Makan dengan diet berimbang untuk mendapatkan protein, mineral, dan vitamin yang cukup. Minum sedikitnya 3 liter air setiap hari. Pil zat besi harus diminum selama menambah zat gizi. Dan setidaknya selama 40 hari pasca persalinan minum kapsul vitamin A 200.000 unit agar dapat memberikan vitamin A kepada bayi melalui ASI, menurut Saleha Siti pada tahun 2009. Dua, ambulasi. Ambulasi dini atau early ambulation ialah kebijaksanaan agar secepat mungkin bidan membimbing ibu postpartum bangun dari tempat tidurnya dan membimbing ibu secepat mungkin untuk berjalan. Sekarang tidak perlu lagi menahan ibu postpartum terlentang di tempat tidurnya selama 7-14 hari setelah melahirkan. Ibu postpartum sudah diperbolehkan bangun dari tempat tidur dalam waktu 24-48 jam postpartum. 3. Eliminasi. Buang air kecil. Ibu diminta untuk buang air kecil atau miksi 6 jam postpartum.
Jika dalam 8 jam postpartum belum dapat berkemih atau sekali berkemih belum melebihi 100 cc, maka dilakukan kateterisasi. Akan tetapi, kalau ternyata kandung kemih penuh, tidak perlu menunggu 8 jam untuk kateterisasi. Berikut ini sebab-sebab terjadinya kesulitan berkemih atau retensio urin pada ibu postpartum, yaitu berkurangnya tekanan intraabdominal, otot-otot perut masih lemah, udema pada uretra, dinding kandung kemih belum sensitif. Buang air besar. Buang air besar pada ibu postpartum biasanya tertunda selama 2-3 hari karena enema persalinan, diet cairan, obat-obatan analgetik, dan perineum yang sangat sakit. Bila lebih dari 3 hari belum bisa buang air besar, bisa diberikan obat laksantia. Ambulasi secara dini dan teratur akan membantu dalam regulasi buang air besar. Asupan cairan yang adekuat dan diet tinggi sangat dianjurkan. Empat, personal hygiene. Pada masa postpartum, seorang ibu sangat rentan terhadap infeksi. Oleh karena itu, kebersihan diri sangat penting untuk mencegah terjadinya infeksi. Kebersihan tubuh, pakaian, tempat tidur, dan lingkungan sangat penting untuk tetap dijaga. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan diri ibu postpartum adalah sebagai berikut, yaitu anjurkan kebersihan seluruh tubuh, terutama perineum. Mengajarkan ibu bagaimana membersihkan daerah kelamin dengan sabun dan air. Pastikan bahwa ibu mengerti untuk membersihkan daerah vulva terlebih dahulu dari depan ke belakang, kemudian membersihkan daerah sekitar anus. Nasihati ibu untuk membersihkan daerah vulva setiap kali selesai buang air kecil atau besar. Sarankan ibu untuk mengganti pembalut atau kain pembalut setidaknya 2 kali sehari. Kain dapat digunakan ulang jika telah dicuci dengan baik dan dikeringkan di bawah matahari dan setrika. Sarankan ibu untuk cuci tangan dan air dan sabun sebelum dan sesudah membersihkan daerah kelamin. Jika ibu mempunyai luka, episiotomi atau laserasi, sarankan kepada ibu untuk menghindari atau menyentuh daerah tersebut. 5. Istirahat dan tidur. Hal-hal yang bisa dilakukan pada ibu untuk memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur adalah sebagai berikut, yaitu anjurkan ibu agar istirahat cukup untuk mencegah kelelahan yang berlebihan. Sarankan ibu untuk kembali pada kegiatan-kegiatan rumah tangga secara perlahan-lahan, serta untuk tidur siang atau beristirahat selagi bayi tidur. Kurang istirahat akan mempengaruhi ibu dalam beberapa hal, yaitu mengurangi jumlah ASI yang diproduksi, memperlambat proses involusi uterus dan memperbanyak perdarahan, menyebabkan depresi dan ketidakmampuan untuk merawat bayi dan dirinya sendiri. Enam, aktivitas seksual. Aktivitas seksual yang dapat dilakukan oleh ibu masa nifas
harus memenuhi syarat, yaitu secara fisik aman untuk memulai hubungan suami istri begitu darah merah berhenti dan ibu dapat memasukkan 1-2 jarinya ke dalam vagina tanpa rasa nyeri, maka ibu aman untuk memulai melakukan hubungan suami istri kapan saja ibu siap. Banyak budaya yang mempunyai tradisi menunda hubungan suami istri sampai masa waktu tertentu, misalnya setelah 40 hari atau 6 minggu setelah persalinan. Keputusan ini bergantung pada pasangan yang bersangkutan.